Halo sobat pecinta kisah misteri, jumpa lagi di channel Rumah TV Misteri ini. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Nah, langsung saja kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Kondangan Hantu di Malam Jumat Legi. Baik, kita mulai aja kisahnya berikut ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat tradisi unik di mana penduduk kerap mengadakan hajatan atau kenduri pada malam Jumat Legi. Suasana desa selalu ramai pada malam-malam seperti ini, namun ada sebuah sisi lain yang kelam dari tradisi ini yang jarang diceritakan orang. Malam itu, Darso, seorang pemuda desa yang biasa-biasa saja, mendapat undangan untuk menghadiri hajatan di desa sebelah. Desa yang letaknya tidak begitu jauh, hanya sekitar 2 km dari tempat tinggal Darso. Ia mengenal keluarga yang mengundang hajatan tersebut, dan tanpa pikir panjang, Darso pun menerima undangan tersebut dengan senang hati. Hari mulai beranjak malam, dan Darso bersiap-siap untuk pergi ke hajatan itu. Sebelum berangkat, seorang tetangga mendekatinya dan berkata dengan nada serius, "Ya hati-hati, Darso. Kalau lewat tikungan dekat pemakaman itu, jangan lupa berdoa dan ucapkan salam. Apalagi malam ini malam Jumat Legi." Orang-orang sering menaruh bunga di depan tikungan itu untuk menghormati arwah yang bergentayangan. Tetangga itu bercerita bahwa tikungan itu dikenal angker. Banyak orang yang melaporkan melihat hal-hal aneh di situ, terutama pada malam-malam tertentu. Biasanya, ada aroma wangi bunga kenanga yang menyelimuti jalan tersebut saat malam Jumat. Tapi Darso, dengan sikapnya yang selalu acuh dan tidak percaya tahayul, hanya tersenyum sambil menyepelekan peringatan itu. "Tidak usah khawatir, Pak. Saya sudah sering lewat situ. Tidak pernah terjadi apa-apa," jawab Darso santai. Setelah pamit, Darso segera berangkat dengan langkah cepat, melewati jalan-jalan setapak yang sunyi. Malam itu memang terasa lebih hening dari biasanya. Hanya suara angin yang sesekali terdengar berbisik di antara pepohonan. Darso bahkan lupa untuk berdoa sebelum meninggalkan rumah, apalagi mengucapkan salam saat melewati tikungan yang angker itu. Ketika Darso tiba di tikungan yang dimaksud, suasana terasa semakin dingin dan mencekam. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan ada aroma wangi bunga kenanga yang menyengat hidung. Meskipun merasa sedikit tidak nyaman, Darso tetap berjalan tanpa ragu. Ia terlalu terburu-buru ingin segera sampai di hajatan. Namun, di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Darso merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti telah sampai di tempat hajatan yang dituju, meskipun seharusnya jarak ke sana masih sekitar 1 kilometer lagi. Di depannya, terlihat tenda hajatan dengan lampu-lampu yang berkelip. Suara gamelan terdengar samar-samar di kejauhan, dan beberapa orang terlihat mondar-mandir di sekitar tempat acara. Tanpa ragu, Darso pun memasuki area hajatan itu. Ketika tiba di hajatan, segalanya tampak normal. Tenda besar berdiri kokoh, dihiasi dengan bunga-bunga dan janur kuning. Kue-kue dan makanan tersaji di meja-meja panjang, dan para tamu terlihat duduk santai menikmati hidangan. Darso mengenali beberapa wajah di sana, orang-orang yang tampak seperti tetangga dari desa sebelah, meskipun wajah mereka terlihat sedikit pucat. Namun, satu hal yang membuat Darso heran adalah sikap mereka. Mereka hanya tersenyum dingin, dengan pandangan kosong, dan tidak ada satupun yang benar-benar berbicara. Darso mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia mengabaikan perasaan itu. Ia lapar setelah berjalan cukup jauh, dan langsung duduk di meja untuk menikmati hidangan yang tersedia. Satu persatu kue-kue itu ia cicipi, begitu juga dengan makanan berat seperti nasi tumpeng dan lauk pauk. Semuanya terasa lezat, namun ada sesuatu yang aneh.
Meskipun makanan itu enak, Darso merasa ada aroma bunga yang menyelimuti setiap suapan yang ia makan. Setelah beberapa lama, Darso memandang ke arah panggung tempat pasangan pengantin berdiri. Pengantin perempuan terlihat sangat cantik, tetapi wajahnya pucat pasi. Matanya tidak berkedip dan tatapannya kosong. Darso mulai merasa ada yang tidak beres. Pengantin laki-laki, yang juga temannya, pun tampak aneh. Wajahnya datar tanpa ekspresi, dan tubuhnya seolah-olah kaku seperti patung. Meski begitu, Darso terus menikmati makanan tanpa berpikir panjang. Rasa lapar yang begitu besar membuatnya tak peduli dengan suasana aneh di sekelilingnya. Para tamu lain yang lewat di depannya hanya menatap Darso dengan senyum dingin. Tak ada suara, tak ada tawa. Semuanya sepi, kecuali denting gamelan yang terus mengalun dari kejauhan. Sementara itu, waktu terus berlalu, dan setelah makan kenyang, Darso mulai merasa sangat mengantuk. Matanya mulai berat dan tubuhnya terasa lelah. Perutnya kenyang, tetapi pikirannya mulai melayang-layang. Ia ingin segera pulang, tetapi setiap kali mencoba berdiri, kepalanya terasa berat dan ia kembali terduduk. Tiba-tiba, Darso merasa ada yang menariknya untuk tidur. Perlahan, Darso pun tertidur di kursinya, tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Suasana hajatan yang tadi terasa aneh, sekarang benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tamu yang terlihat, hanya Darso seorang diri di bawah tenda besar itu. Denting gamelan terdengar semakin jauh, menghilang bersama kesadarannya yang perlahan pudar. Keesokan paginya, Darso terbangun dengan perasaan bingung. Ia merasa tubuhnya dingin, dan saat membuka mata, ia terkejut. Darso tidak lagi berada di tenda hajatan. Ia terbaring di tanah, tepat di depan area pemakaman desa. Di sekelilingnya, terdapat beberapa bungkusan makanan dan minuman yang tampak sudah basi. Bekas-bekas makanan dan kue yang ia makan semalam berserakan di sampingnya. Salah seorang penduduk desa yang kebetulan lewat melihat Darso terbaring di sana dan segera membangunkannya. "Darso, apa yang kau lakukan di sini? Sudah semalaman kau tidur di kuburan ini," teriak penduduk itu dengan nada heran. Darso yang masih bingung hanya bisa terdiam. Ia melihat sekelilingnya, dan yang lebih membuatnya merinding, di dekatnya terdapat beberapa bunga kenanga yang sudah layu, persis seperti bunga-bunga yang sering ditaruh orang di tikungan pemakaman setiap malam Jumat Legi. Sejenak, Darso merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Hajatan? Tenda besar? Makanan yang ia makan? Apakah semuanya hanya ilusi? Ataukah ia benar-benar menghadiri hajatan di dimensi lain? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, semalam ia benar-benar berada di pemakaman, bukan di hajatan. Sejak kejadian itu, Darso tidak lagi mengabaikan peringatan orang-orang tentang tikungan dekat pemakaman tersebut. Ia kini selalu berdoa setiap kali melewati tempat itu, dan tidak pernah lagi datang ke hajatan tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Cerita tentang kondangan hantu ini pun menyebar di desa-desa sekitar, menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa orang percaya bahwa Darso sempat masuk ke dimensi lain, dunia di mana arwah-arwah gentayangan mengadakan hajatan mereka sendiri. Sedangkan yang lain hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk akibat terlalu lelah dan lapar. Namun bagi Darso, kejadian itu nyata, dan ia tak akan pernah melupakannya. Demikian kisah yang pernah terjadi di suatu desa terpencil itu. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda semua. Dan jika Anda merasa terhibur dengan konten misteri ini, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya ya bos, supaya channel Rumah TV Misteri ini bisa berkembang dan kami bisa menyajikan konten-konten misteri yang lebih menarik lainnya.
Terima kasih sudah menonton kisah misteri ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di next episode.